Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita di Tetes Tanya 16. Nah, kali ini di SMA Negeri 16 Surabaya sendiri sedang dilaksanakan yang namanya TKA nih teman-teman. Tapi sebelum itu aku penasaran, TKA itu apa sih, Saf? Nah, jadi TKA itu merupakan tes kemampuan akademik yang dilaksanakan oleh kakak-kakak kelas kita kelas 12. Nah, di sini mereka itu menguji seberapa besar kemampuan mereka dalam menguasai materi-materi yang ada di sekolah. Dan tentunya tes ini tuh sangat berdampak sekali bagi mereka yang memang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan ini merupakan jalur utamanya lah, ibaratnya kayak memvalidasi nilai mereka. Jadi persiapannya harusnya tentunya berat sekali. Wah, itu pasti berat banget nih buat mereka, challenging banget. Yeah. Tapi aku di sini udah penasaran banget gimana tanggapan-tanggapan kakak kelas kita terhadap tes TKA yang dilaksanakan ini. Let's go, kita tanya-tanya ke mereka. Let's go. Halo Kak, boleh kakak memperkenalkan diri dulu? Oke, jadi halo semuanya, kenalin aku Devana Ramacasaria, biasa dipanggil Devana dari kelas 12-6. Boleh banget, halo semuanya, aku Fiorentina Putri Sanjaya dari 12-6. Oke, hai semuanya, aku Gesya Amanda, aku dari kelas 12-11. Halo, saya Fajar Mutfadilah, kelas 12-11. Boleh, saya Meka Medina Aksa, kelas 12-11. Nah, di sini kami mau mewawancarai kakak kelas terkait TKA. Pertanyaan pertama adalah, rasanya gimana sih pas udah mulai ngerjain soal TKA? Nah, kalau dari aku sih, yang pasti aku nervous, karena ini pengalaman pertamaku TKA ya, dan juga karena persiapan dari sebulan ini, dan aku rasa kadang kayak, bisa nggak ya nanti kira-kira ngerjain? Kak, apa aja yang kakak perlu siapin sebelum TKA ini? Tentunya belajar dari beginning banget ya, kayak dari kelas 10. Karena TKA kan juga dadak dan kita nggak ada prepare buat yang menanam semua materi itu di otak dari kelas 10. Jadi kita harus kayak nge-recall materi, terus tambahan ke les setiap hari sampai malam. Biar semuanya tuh kayak inget di otak pas TKA. Tips buat adik kelas biar nggak panik pas TKA. Oke, sebelumnya karena aku emang angkatan pertama yang TKA ya, jadi pasti ada yang namanya panik tuh guys. Jadi tapi untuk panik sendiri tuh bisa diminimalisir kok guys, dengan cara kalian ini panik kalau misalnya kalian sebelum hari H. Usahain di sebelum hari H kalian melakukan 1 hari sebelum TKA, kalian melakukan hal-hal yang membuat kalian senang. Misal kalian nonton film atau main game. Karena kayak kalau misalnya kalian H-1 kalian masih sibuk buat melakukan belajar, itu bisa bikin kalian hari H itu kayak lebih panik lagi. Jadi usahain di H-1 sebelum TKA kalian udah relax badannya. Jadi melakukan hal-hal yang kalian senangi dan kalian udah merasa nyaman dengan diri kalian. Jadi jangan belajar terlalu berlebihan di H-1. Sebelum masuk ruangan ujian tadi, apa sih yang ada di pikiran kakak? Alhamdulillah saya ingat Allah, saya selalu menyebut namanya dalam setiap saya mengerjakan. Buat kakak sendiri percaya diri nggak buat hasil TKA-nya? Enggak sih, karena ini sangat dadakan ya. Kasih 1 kata dong Kak buat TKA. Stres. Hama, capek, Masya Allah, mantap. Deg-degan banget. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh sekolah dalam menjalankan TKA pada tahun ini? Karena kegiatan TKA ini kegiatan yang baru pertama kali setelah sekian lama vakum kegiatan berskala nasional, tentu saja kita butuh kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan wali murid, sehingga pelaksanaan TKA ini bisa berjalan. Nah, untuk SMA Negeri 16 Surabaya, karena fasilitas komputer yang kita siapkan itu tidak memadai untuk seluruh siswa kelas 12, maka kami bekerja sama dengan wali murid, meminjam laptop dari wali murid yang berkenan meminjamkan, sehingga bisa terlaksana kegiatan TKA dengan baik dan lancar, alhamdulillah. Pada kesempatan TKA tahun ini kami memilih untuk menggunakan TKA semi daring, sehingga dengan mempertimbangkan bahwa pemilihan semi daring itu dirasa lebih proporsional untuk kondisi sekolah dibanding dengan memilih full online. Baik Pak Cahyo, upaya ataupun kegiatan apa yang diadakan oleh sekolah untuk mendukung siswa-siswi dalam mempersiapkan TKA? Ya,
Jadi terkait dengan adanya TKA, ini adalah tahun pertama ya pelaksanaan TKA. Sekolah telah menyiapkan beberapa hal, baik itu terkait dengan perangkat seperti server, jaringan internet dan sebagainya. Kita juga menyiapkan murid-murid untuk belajar lebih sungguh-sungguh, yaitu dengan program diantaranya adalah bimbel dari guru, kerjasama juga dengan pihak luar, termasuk menyiapkan tryout dengan beberapa lembaga, sehingga dengan demikian diharapkan para siswa atau para murid kelas 12 sudah lebih siap dalam menghadapi TKA. Baik Putri, upaya atau kegiatan apa yang diadakan oleh sekolah untuk mendukung siswa-siswinya dalam mempersiapkan TKA? TKA, tes kemampuan akademis, sebagai program yang sudah diwacanakan ya di awal tahun. Ya, pastinya sebagai bagian dari bidang pendidikan, sekolah sudah berupaya maksimal, sudah persiapan baik itu dari sisi fisik maupun psikis. Dari kurikulum juga ada pendampingan bagaimana anak-anak supaya siap tentang TKA tersebut, mulai dari dan soal, materi dan sebagainya. Dari sisi psikis juga kita terus ya melakukan upaya ikhtiar dengan melakukan sholat ya, ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Bahkan kami juga secara rutin mengadakan kegiatan yang dibuat berkah, itu salah satunya untuk bagaimana anak supaya siap mental menghadapi tes kemampuan akademis. Apa tanggapan Bapak sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 16 Surabaya mengenai program TKA yang dilaksanakan pada tahun ini? Karena program ini awal dan pionir juga, maka saya yakin ada kendala-kendala. Tapi kami tetap menyikapi dengan bagus, tetap berusaha maksimal memenuhi semua aturan, semua mekanisme, dan sampai detik ini hari terakhir insya Allah berjalan dengan lancar. Nah, itu tadi tanggapan-tanggapan dari kakak kelas 12 dan para guru-guru 16 teenager terkait TKA ini nih teman-teman. Nah, bisa dilihat tadi ya, kita wawancara banyak sekali dari kakak-kakak kelas kita yang dari mimik wajahnya sendiri, ekspresinya setelah TKA itu bener-bener kayak wah, ada yang lega mukanya, ada yang kayak gini-gini ya, ke pressure dan lain sebagainya. Banyak ekspresi yang kita lihat dan itu menggambarkan betapa kerasnya mereka dalam berusaha untuk mencapai apa yang sedang mereka kejar gitu loh. Nah, ini juga mumpung nih ya teman-teman yang nonton mungkin masih kelas 10, kelas 11, mumpung masih ada waktu ya nih ya. Masih ada waktu. Ya, kita bisa belajar banyak dari kakak kelas kita yang diwawancarai tadi, bahwa itu pesan dari mereka sebagai senior gitu loh. Dan menurut kita itu bermanfaat banget ya, itu juga bermanfaat, insight-insightnya bisa kita ambil untuk kedepannya. Terus untuk kakak-kakakku yang kelas 12, tetap semangat untuk menghadapi ujian-ujian berikutnya, dan percayalah bahwa fase ini akan segera berlalu. Jadi tetap semangat, kita bakal selalu support dan beri dukungan untuk kalian semua. Iya, kita berdoa semoga kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan dengan usaha keras kalian tadi. Dan terima kasih juga kepada guru-guru yang sudah kita wawancarai tadi, yang beliau memberikan dukungan, tanggapan yang positif lah tentunya. Dan kita harapkan tanggapan tersebut bisa mendukung ataupun memotivasi teman-teman dalam melaksanakan apapun kegiatannya berupa tes dan lain sebagainya lah, seperti itu. Oke, itu tadi sekian dari kami. Saya Nea, saya Xavier. Kami pamit undur diri. See you on next content. Bye bye.